warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam budaya. Perkenalkan, saya Lucy Susanti Bahar, SPD MSI. Saya adalah tim ahli warisan budaya tak benda Provinsi Maluku Utara. Kami tim ahli warisan budaya tak benda Provinsi Maluku Utara di-SK-kan oleh Gubernur dan bekerja di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, terutama bidang kebudayaan, kami pun melakukan selangkah upaya pelestarian budaya, yaitu warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya benda atau cagar budaya. Nah, untuk warisan budaya tak benda, salah satunya OPK atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah bahasa. Nah, untuk pelestarian bahasa yang kita prioritaskan atau yang dimaksud di sini adalah pelestarian bahasa daerah. Nah, untuk itu bahasa daerah merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang masuk dalam program warisan budaya tak benda, yang mana objek pemajuan kebudayaan ini atau bahasa ini merupakan salah satu objek yang mana akan diupayakan untuk bisa dicatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam melakukan pekerjaan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama bidang kebudayaan, melakukan pelestarian terhadap warisan budaya tak benda ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu pada 4 langkah strategis, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, dalam upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini, pada tahap perlindungan, yaitu melakukan pencatatan dan usulan penetapan warisan budaya tak benda setiap tahunnya. Jadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 itu sudah ditetapkan sebanyak 32 warisan budaya tak benda Maluku Utara menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan menariknya dalam kegiatan kantor bahasa, terutama dalam revitalisasi 4 bahasa di Maluku Utara yang kita ketahui, ternyata salah satunya adalah masuk dalam data karya budaya atau OPK yang kita sudah usulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2022. Nah, salah satunya adalah bahasa Makian Timur. Bahasa Makian Timur itu sudah diusulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022, hanya menunggu proses persidangan, dan setelah itu akan ditetapkan. Biasanya tahun penetapan itu pada bulan berjalan, yaitu bulan Oktober, akan dilaksanakan sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam menyikapi revitalisasi bahasa daerah, untuk kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama bidang kebudayaan, programnya bukan hanya pada 4 bahasa yang hampir punah, tetapi ada 19 bahasa yang sudah ditetapkan berasal dari Maluku Utara, itu akan didaftarkan, akan dicatat dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Maluku Utara, seperti itu. Nah, untuk bahasa Makian Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama bidang kebudayaan, telah menerbitkan kamus bahasa Makian Timur yang terdiri dari tribahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerah. Nah, sudah sebanyak berapa ratus kamus yang sudah dicetak, kamus bahasa Makian Timur itu yang sudah dicetak dan akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang mana mereka itu menjalankan program bahasa daerah tersebut. Karena yang kita ketahui,
Kalau untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, ranahnya itu hanya pada jenjang pendidikan tingkat SMA SMK. Tetapi untuk jenjang pendidikan SD dan menengah itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate. Jadi kalau seandainya di Dinas Pendidikan Kota Ternate melaksanakan program revitalisasi bahasa melalui pengembangannya, dikembangkan atau dijadikan muatan lokal pada jenjang pendidikan tersebut, maka kami siap untuk menyalurkan kamus tersebut untuk bisa digunakan di sana. Nah, kalau revitalisasi bahasa, kami itu kalau dalam program kami itu sudah masuk pada tahap pengembangan. Nah, yang dimaksudkan tadi saya sebutkan bahwa kita melestarikan budaya, termasuk salah satunya bahasa itu melalui 4 pilar atau 4 langkah strategis yang sudah diamanatkan undang-undang, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, pada tahap perlindungan perlu saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, terutama melalui bidang kebudayaannya, setiap tahunnya itu melakukan pencatatan ke kementerian dan kemudian akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia setiap tahunnya. Insya Allah nanti akan bukan hanya untuk bahasa Makian Timur, tetapi kita akan mencatat dan menetapkan semuanya 19 bahasa tersebut menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Cukup. Tadi untuk revitalisasi 4 bahasa Maluku itu selain bahasa Makian Timur apa saja yang kita lakukan? Iya, ada 4 bahasa yang buat disebutkan 4 bahasa. Iya. Yang satu bahasa itu Makian Timur. 3 bahasa lagi apa yang direvitalisasi? Yang direvitalisasi bahasa kan ada bahasa Tobelo, bahasa Iya, yang 4 bahasa yang mau direvitalisasi itu bahasa Ternate, bahasa Sula, bahasa Tobelo, dan bahasa Makian Timur. Nah, insya Allah nanti akan dilakukan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi itu terhadap 4 bahasa tersebut yang butuh perhatian untuk direvitalisasi. Mungkin perlakuan yang sama seperti bahasa Makian Timur pun akan dilakukan ke bahasa tersebut. Dan bahkan bukan hanya itu, tapi penetapan 19 bahasa yang berasal dari Maluku Utara inilah nanti yang akan dilakukan upaya yang sama oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, terutama melalui bidang kebudayaan. Nah, salah satu informasi juga yang kita temukan data terakhir adalah terkait dengan bahasa. Bahasa Tidore ternyata tidak dikategorikan bahasa, tetapi hanya dialek yang berasal dari bahasa Ternate berdialek Tidore. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi kita karena kita padahal sudah akan mengusulkan untuk menetapkan bahasa Tidore pun menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, karena bahasa Tidore itu penuturnya seluruhnya itu menyebutkan bahasa Tidore, artinya mereka mengakui bahwa itu bahasa mereka. Sampai sudah ada terbit kamus bahasa Tidore, kemudian bahasa Tidore juga sudah menjadi sudah dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di tingkat SD di sekolah di Tidore, bahkan juga masuk dalam di tingkat komunitas juga mereka memasukkan bahasa Tidore sebagai salah satu materinya. Nah, kita juga belum mendapatkan data yang paling mutakhir bahwa apa sih sebabnya bahasa Tidore itu tidak masuk dalam atau tidak dikategorikan bahasa tetapi hanya dialek. Dan pada saat ini mungkin jawabannya ya kita sendiri harus melakukan riset kembali atau penelitian ulang lagi terhadap bahasa tersebut. Jadi pada saat ini langkah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, terutama bidang kebudayaan, kepala bidangnya menyampaikan bahwa akan melakukan riset kembali
atau kajian ulang lagi terhadap hasil kajian dari bahasa Tidore tersebut, dan insya Allah itu akan diupayakan tetap untuk didaftarkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Maluku Utara yang ditetapkan menjadi WBTB Indonesia. Sejauh mana hasil riset atau penelitian yang Ibu lakukan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan revitalisasi bahasa daerah di Maluku Utara? Ya, sejauh ini terhadap warisan budaya tak benda yang di sini kita sebutkan adalah bahasa menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan yang kita lakukan langkah upaya yang pertama ini masih pada tahap perlindungan, yaitu mendaftarkan, mencatat, mendaftarkan, menetapkan dia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, riset yang kita lakukan itu untuk sebuah objek pemajuan kebudayaan atau bahasa ini akan ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tentunya melalui proses, yaitu yang pertama kita melakukan penelitian, kajian turun ke titik di mana penutur persebarannya bahasa ini, bahasa khususnya untuk bahasa Makian Timur ini, kita lakukan risetnya di Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, karena di sana persebaran pengguna penutur bahasa Makian Timur terbanyak, terbesar gitu. Jadi dilakukan penelitian, tentunya kita menemui maestro atau guru budaya yang memang benar-benar mengetahui sejarah tentang bahasa Makian Timur. Kemudian sebagai prasyarat untuk dokumen penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu, yang pertama tentunya kita harus mengisi formulir penetapan. Formulir penetapan yaitu di mana di dalam formulir itu sudah terisi identitas dari karya budaya tersebut atau bahasa yang kita usulkan. Termasuk sudah ada deskripsi sejarah dan maestro yang menjelaskan tentang karya budaya tersebut atau tentang bahasa Makian Timur tersebut. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu kita harus bisa menampilkan foto-foto terbaru karya budaya tersebut. Kalau dalam hal ini berbicara tentang bahasa, maka kita harus bisa membuktikan bahwa benar ada penutur bahasa Makian tersebut. Setelah itu kita menyiapkan video dokumenternya. Video dokumenter yang mana video tersebut bisa menjelaskan bahwa benar penuturnya atau para penutur itu menggunakan bahasa Makian Timur tersebut. Dan terakhir adalah kita menyiapkan dokumen kajian atau naskah akademiknya sebagai bahan rujukan untuk bisa meyakinkan kepada tim ahli WBTB pusat itu dalam mereka untuk menetapkan warisan budaya tak benda tersebut. Kalau misalnya nanti hasilnya sudah ditemukan bahwa memang revitalisasi bahasa daerah itu harus dilakukan, itu untuk menjadi kurikulum untuk satuan pendidikan atau mungkin ada kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke tingkat instansi swasta, itu seperti apa itu? Iya, kalau setelah bahasa ini ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, maka ada langkah selanjutnya yaitu kita harus menyusun program yang disebut kalau diamanatkan di undang-undang itu adalah rencana aksi. Jadi terhadap seluruh karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu, intinya adalah rencana aksinya. Rencana aksi itu adalah bagaimana kita bisa menjamin keberlangsungan hidup karya budaya tersebut. Nah, contohnya misalnya bahasa yang sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia. Insya Allah tahun 2022 ini, bahasa Makian Timur itu ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Langkah selanjutnya, ketika sudah ditetapkan berarti kita sudah melakukan perlindungan terhadap bahasa Makian Timur. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah tahap selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan salah satunya yaitu dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali karya budaya ini atau bahasa Makian Timur ini melalui beberapa program. Misalnya kalau misalnya kita programnya Dinas Pendidikan itu targetnya adalah nanti kita akan bekerja sama dengan semua lembaga pendidikan dari jenjang SD sampai menengah untuk bisa memasukkan bahasa Makian Timur ini menjadi program
muatan lokal, yaitu bahasa daerah, pelajaran bahasa daerah pada semua jenjang. Bila perlu untuk perguruan tinggi juga, supaya itu bisa kita berarti sudah sama-sama mempertahankan atau menghidupkan kembali atau melestarikan bahasa Makian Timur. Kemudian kalau untuk yang pengembangan lainnya, target kita adalah bagaimana kita mengembangkan komunitas-komunitas budaya. Karena komunitas budaya itu adalah ujung tombak dari kemajuan kebudayaan di daerah ataupun nasional. Jadi bagaimana kita memaksimalkan komunitas-komunitas budaya yang dimana mereka memasukkan salah satu materi mereka itu adalah bahasa Makian Timur. Nah, kemudian untuk instansi swasta lainnya, kita pun siap bekerja sama. Misalnya kalau ada apresiasi budaya misalnya, kemudian mengangkat bahasa Makian Timur dijadikan objeknya, maka kita pun akan siap untuk memfasilitasi, memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mereka bisa bersama-sama untuk merevitalisasi bahasa Makian Timur. Ya, cukup.